Kalau misalnya memang mau nangis ya nangis sepuas-puasnya. It's okay, melepas berduka semua emosi gitu kita ya, berduka. okay. Halo, selamat datang di The Parent Story Podcast. Podcast persembahan dari Parent Story. Dan bersama saya Anne Patricia, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang agak berbeda dari biasanya. Karena akan sangat personal dan emosional. Karena kita akan membicarakan mengenai dealing with loss. Kehamilan pastilah merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu, terutama bagi wanita yang sudah menikah. Penampakan 2 garis biru di tespek menjadi dambaan bagi kita yang menanti sang buah hati setelah menikah. Tapi kadang takdir tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ketika sudah hamil, namun ternyata sang buah hati dalam rahim harus pergi untuk selamanya bahkan sebelum dilahirkan ke dunia. Nah, bersama saya di studio Parent Story sudah hadir 2 narasumber, 2 perempuan yang sangat hebat yang pernah mengalami kehilangan anak yaitu keguguran. Saya akan menyapa Marissa Anugrah. Hai, apa kabar? Hai Anu, baik. Panggilnya Ica aja kali ya biar akrab ya. Aja. Dan yang satu lagi adalah Yudit Kindangan. Hai Yudit, Hai, apa kabar? Anu, baik. Puji Tuhan. Ya. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di studio Parent Story dan akan sharing sama saya dan semua yang mendengarkan podcast kita sekarang. Pengalaman mengenai kehilangan sang buah hati atau keguguran. Mungkin saya langsung mulai aja sama Ica ya. Ca, itu kejadiannya kapan, Ca? Udah lama sih sebenarnya, 5 tahun yang lalu. 2015 ya. Ya. Bisa diceritakan waktu itu kenapa? Usia berapa minggu waktu itu? 7 minggu. Jadi 7 minggu ya? waktu itu memang karena kan baru 7 minggu ya. Jadi aku juga gak ngerasain ada sesuatu yang aneh selama 7 minggu ini. But suddenly tiba-tiba muncul bercak darah. Waktu aku lagi kerja kayak biasa aja. Terus gue pergi ke dokter, ternyata ada kontraksi di dalam. Jadi karena mungkin masih terlalu kecil, jadi aku juga nggak terlalu ngerasain kontraksinya kayak apa. Akhirnya diputuskan buat ya udah aku diopnam aja. Di situ aku masih nggak punya kayak ya udahlah mungkin ini hal yang wajar, namanya kehamilan muda. Kadang-kadang muncul mungkin ya itu pendarahan atau apa. Jadi memang karena aku juga masih kehamilan pertama, jadi nggak ngerasa yang terlalu banyak berpikir. Akhirnya ternyata keadaan nggak lebih baik. 2 hari 3 hari aku diopnam. Terus dokter juga masih dengan diagnosa bahwa itu memang ada kontraksi di dalam gitu. Dan akhirnya dicoba berbagai cara dengan penguat dan macam-macam, nggak bisa diselamatkan. Jadi ya memang akhirnya harus dikeluarkan. Ya, akhirnya keluar dengan sendirinya. Oh, keluar dengan sendirinya. Waktu itu nggak dengan kuret gitu. Baru setelah itu kita lakukan pemeriksaan lagi gitu. Mungkin aku pindah juga ke dokter yang lain karena ternyata setelah dicek itu ada kaitannya dengan penyakit aku gitu. Jadi aku memang punya penyakit yang berhubungan sama autoimun. Aku ada penyakit lupus dari tahun 2012. Jadi memang itu yang pada saat itu mungkin luput dari perhatian aku. Mungkin itu pemicunya ya. Pemicunya. Tapi sebelum itu maksudnya pas Ica, itu setelah berapa tahun menikah? Hamil itu? Hamil itu aku kebetulan memang langsung sih, mungkin langsung hanya beberapa bulan aja. Jadi nggak menunggu yang lama gitu untuk hamilan. Tapi nggak kepikiran sama sekali ya bahwa sebenarnya ada hubungannya sama sakitnya Ica itu lupus itu ya? Gimana? Sebenarnya aku kan memang dari 2012 itu udah rutin memang check up ke dokter karena si sakit lupus itu. Jadi memang salah satu treatment untuk pengobatan sakit lupus itu adalah harus konsumsi obat untuk waktu yang sangat lama gitu. Jadi memang long term banget. Nah, dokter aku juga udah ibaratnya mewanti-wanti ketika aku mau perencanaan nikah. Let me know kalau kamu memang planning untuk segera punya anak karena kamu harus bersih kondisi minum salah satu obat tertentu itu dalam waktu 6 bulan. Jadi dokter akan mencari alternatif obat apa yang aman untuk hamil gitu. Dan 6 bulan itu aku bersih dari obat tersebut. Nah, itu yang jadi fokus aku sebenarnya saat itu. Jadi memang gimana caranya biar aku bersih dari obat itu. Yang dokter juga rencanain itu. Dan memang akhirnya semua berjalan lancar dalam artian aku hamil, gak ada kaitannya dengan konsumsi obat apapun. Tapi ada satu hal yang luput dari perhatian adalah kalau ternyata aku ada sindrom kekentalan darah yang membuat menghambat nutrisi untuk anak itu masuk ke janin.
Oke. gitu. Jadi itulah mungkin yang menyebabkan akhirnya aku keguguran pada saat itu. Karena memang nggak ada treatment apapun yang aku lakukan untuk mencegah si kekentalan darah. Oke, karena memang istilahnya sudah diketahui hamil, makanya nggak bisa mengkonsumsi obat-obatan yang istilahnya asal aja ya. Maksudnya waktu belum hamil kan bisa obat apa aja dikonsumsi gitu ya. Tapi karena sudah hamil, makanya harus hati-hati ya. Obatnya harus milih-milih gitu ya. Oke. Dan itu sebenarnya jadi fokus aku kan saat itu. Which is akhirnya memang benar sampai akhirnya aku hamil pun nggak ada masalah dengan konsumsi obat yang membuat aku keguguran. Tapi memang kita nggak ngecek kalau sebenarnya ada sindrom apa. Ini sebenarnya lack of riset dari aku sendiri sih. Maksudnya aku juga nggak riset sebenarnya apa aja sih kondisi kesehatan yang mungkin bisa terjadi akibat lupus dan berpengaruh kepada kehamilan gitu. Jadi ternyata ada ya itulah kekentalan darah yang which is selama hamil aku harus terus mengkonsumsi pengencer darah. Gitu. Jadi itu yang waktu itu nggak aku riset lebih jauh dan juga dokter waktu itu nggak menginformasikan. Dan memang karena mungkin yang biasa juga dilakukan sama ibu-ibu lain ya. Kalau misalnya hamil pasti kan akan googling nih Opgyn terbaik di mana atau apa. Dan biasanya ada satu kayak guideline tertentu. Opgyn yang bagus itu adalah A, misalnya yang empati, B yang pronormal. Jadi aku terpaku dengan hal-hal itu gitu. Jadi yang aku cari adalah dokter yang seperti itu. Which is ternyata aku gak butuh yang seperti itu. Tapi aku harus bisa menemukan yang memang biasa mengatasi kondisi khusus. Karena aku ada penyakit lupus itu yang gak boleh aku lupain. Oke, kalau boleh tahu flashback sedikit ya mengenai sakitnya Ica yaitu lupus. Awalnya dulu kena lupusnya itu karena apa? Kalau kena sih sebenarnya nggak ada satu, lupus itu bukan sebuah penyakit yang misalnya karena lifestyle atau apa, tapi memang itu udah genetik dari memang it's just ya happen to me aja gitu. Oke. Tapi sekarang gimana untuk sakit lupusnya Ica? Lupus sih sebenarnya kayak mungkin semacam sindrom gitu ya Mbak, yang memang nggak akan ya maksudnya challenging lah untuk benar-benar bersih gitu. Jadi sampai sekarang sih aku masih rutin check up, masih konsumsi obat juga. Tapi memang dalam dosis yang minimal gitu. Untuk memiliki anak lagi, sekarang sudah ada anak lagi? Nah kebetulan kan waktu itu setelah aku keguguran 5 tahun lalu itu memang gak terlalu lama sih aku dikasih anak hamil lagi itu jeda waktu let's say 3-4 bulan aja. Lumayan cepat ya. Karena memang waktu itu aku juga kayak dealing with my loss tuh kayak mungkin aku harus ada, aku gak tahu sih mungkin ini salah apa benar, tapi yang aku rasain tuh dulu seperti itu kayak kayaknya biar aku bisa let go aku harus ya udah kalau memang Tuhan kasih cepet ya aku akan jaga ini dengan lebih baik. Jadi untuk ibaratnya mengobati rasa bersalah aku pada saat itu gitu. Sempat ngerasa bersalah juga pasti ya. Okay. Karena kan ketika kita kehilangan itu pasti kita akan memflashback. Sebenarnya gue salah apa ya? Apa sih yang seharusnya gue lakukan tapi gak gue lakukan? Coba ya dulu gue lebih telaten lagi. Coba gue lebih riset. Coba gue lebih aware kalau gue tuh sebenarnya punya kondisi khusus yang nggak bisa menyamakan gue dengan teman-teman gue lainnya gitu. Yang gue nggak bisa, gue mungkin harus cari dokter yang memang lebih khusus, bukan dokter yang kata orang-orang bagus. Hal-hal kayak gitu pasti ada lah. Nah kalau Yudit sendiri ada rasa bersalah juga dong? Iya pasti. Itu kejadian kapan Dit? Aku tuh kejadiannya sekitar akhir Juni tahun 2019 tahun lalu. Oh baru tahun lalu ya? Masih baru banget. Tuh pas lagi usia kandunganku 36 minggu. 36 minggu udah hampir lahir udah dong tinggal ya? dikit lagi tuh berapa hari lagi tuh dokter udah nyaranin buat dilahirin. Kayak gitu. Nyaranin dilahirin karena apa? Karena kata dokter waktu itu. Jadi tuh mulai ada kejanggalan itu pas di usia 35 minggu. Waktu aku cek ke dokter Opgyn, dokter Opgyn aku tuh bilang, nih baby ada delay dari perkembangannya. Yang dari seharusnya di batas normal tapi jadinya kok di bawah grafik kayak gitu. Nah itu sebelumnya dokter tuh udah prediksi pas dari 7 bulan udah ketahuan. Dari 7 bulan itu udah usia 7 bulan sudah ketahuan sebenarnya. Iya udah dideteksi kayak mundur 1 minggu. Terus aku di saat itu aku mikir kayak apa karena aku lagi kecapean. Karena pas lagi 7 bulan itu emang mamaku tuh lagi kritis sakit sampai masuk ICU. Gitu aku kayak mikir apa karena aku kurang tidur, aku cemas juga, stres kan, kepikiran kayak gitu. Terus ternyata dan dokter pun abis itu ngasih aku saran untuk
atur pola makannya yang lebih baik, dikasih resep dan vitamin tambahan dan makanan yang benar-benar berprotein tinggi. Dan Oke. dengan harapan si dokter supaya nih baby bisa ngejar delaynya Ketinggalannya itu. Ketinggalan Oke, tuh oke. masih 1 minggu tuh pas 7 bulan. Masih bisa memungkinkan untuk dikejar ya Iya, karena itu sebenarnya kan ya. 7 bulan kan, dan maksudnya kalau buat dilahirin pun masih belum cukup umur gitu. Dan oke, terus oke. pas 35 minggu itu dokter makin bertanya-tanya kenapa nih kok malah si baby mundurnya makin lama. Oke. Kayak gitu, makin kayak di bawah bener kayak 2 minggu lebih gitu deh di bawah grafiknya. Terus si dokter ini langsung kayak rujuk aku ke dokter feto maternal yang hari itu juga bertugas. Feto maternal itu dokter apa tuh? Itu dokter ahli spesialis untuk kelainan Iya, gitu untuk, ya. untuk kalau ada kondisi khusus. Iya, kondisi Untuk khusus. pada Yes. ibu hamil. Biasanya Oke, ya, oke, dengan oke. kondisi kesehatan khusus. Kayak gitu. Terus, Jadi terus? kayak benar-benar ditinjau, maksudnya lebih dipantau, lebih Lebih kenapa khusus nih, lagi ya. kayak gitu. Terus si dokter aku yang dirujuk feto maternal itu ada di Rumah Sakit Brawijaya. Oke. Terus di rumah sakit pas dokter itu ngecek tuh lama banget, kayak bener-bener si dokter tuh hening banget selama 1 jam. Oh ya. Aku dicek semuanya segala macem. Terus dia tanya histori aku, dia cek juga histori dari setiap aku tes, setiap aku kontrol. Terus dilihat juga tes lab aku segala macem. Dia bilang semua bagus, normal. Even air ketuban aku juga bagus. Oke. Terus semuanya bagus. Cuman kenapa ada apa nih di perkembangan? Dan dia cek juga plasentanya. Katanya plasentanya bisa berfungsi dengan baik. Oke. Kayak gitu. Terus kayak kenapa nih? Dia langsung kasih surat hasil pemeriksaan kalau aku harus diterminasi kehamilannya. Oh. Kayak gitu. Harus Terus kayak diudahin. Terus kayak, Oke. aku kayak sama suami kayak, terminasi apa nih? Maksudnya kayak dengar kata itu Dengar kan, kata itu aja pasti udah langsung ini apa nih? Apa iya gitu ya. masa udahan nih masih umur segini gitu. Maksudnya dengan harapan kan tadinya lahiran ya emang bener 9 bulan Iya, gitu kan. iya. Berarti itu 7 bulan udah trimester kedua Ini ya? aku 35 minggu. Iya, Pas yang oh, udah oke. mau 9 lapis, bulan. udah Iya, mau sebelum 9 bulan. tiga ya. Udah Oh, 8 sebelum bulan. masuk 3 ya? Iya, udah 8 bulan gitu. Terus terus aku sama suami diskusi, akhirnya kita ke second opinion. Kayak masih belum puas nih dokter ini bilang. Iya biasa lah ya, kita kalau lagi hamil pasti nggak cuma satu dokter aja kita check up ya. Kita harus cari second opinion, Yes. third opinion Iya. gitu ya. Oke, terus Kayak gitu. Terus aku cek kembali lagi aku ke dokter feto maternal yang pernah nanganin aku di awal kehamilan. Karena di awal kehamilan itu aku sempat pendarahan juga. Oh, oke. Bener, sama tuh kayak gitu. Kayak aku beneran sampai kayak hate Oh ya. keluar. Jadi mesti Lumayan pakai banyak Softex ya. terus gitu. Sampai disuntik penguat kandungan sama dokter juga. Terus abis itu pas yang 35 minggu ini aku kembali lagi ke dokter feto maternal yang pernah menangani aku. Di situ dia cek segala macem, sama dilihat lagi di archive maksudnya yang pernah aku cek ke dia. Dia lihat, wah ini bayi ibaratnya itu lagi puasa. Dia ngomong gitu dan dia sempat marah kayak, kenapa lo baru sekarang tuh kesini gitu. Kayak Oke. dia lihat juga kan soalnya dari yang setiap aku cek itu kan udah ketahuan dari sebelum-sebelumnya, kenapa lo baru sekarang kesini ya. Aku kayak bingung juga mau jawab apa gitu kan. Iya. Ya udah terus dia cek segala macam, langsung sama dia diambil tindakan. Aku disuruh infus nutrisi. Oke. Infus nutrisi, terus beberapa kali ya, 2 kali infus nutrisi. Abis itu dijadwalin buat kontrol lagi ke dia, dicek perkembangannya gimana. Udah abis infus nutrisi, sebelum infus tuh selalu dilakukan cek CTG. Oke. CTG itu yang buat ngukur denyut jantung bayi kan. Dilihat semua selalu normal. Sempat sekali aku dicek tuh denyut jantung babynya sempat agak turun. Harusnya tuh batas normal 120 ya. Iya. Ya 120. Aku sempat kayak pas di 120. Dan mesin itu bunyi, suster langsung datang gitu. Dicek lagi, aku dikasih oksigen. Udah ternyata aman, gak apa-apa. Terus lanjut deh tuh infus nutrisi. Terus kontrol ke dokter lagi, dicek, dilihat sama dokter. Wah ada perkembangan nih. Maksudnya dengan aku di infus nutrisi yang langsung ke darah bayi. Jadi gak perlu lewat pencernaan aku. Oke. Ada kenaikan nih. Tapi dia bilang gak sesuai target. Oke. Karena harusnya dia udah suntik infus nutrisi 2 kali tuh harusnya lumayan ngejar nih bisa gitu. Ternyata enggak, milesnya masih jauh. Terus ya udah dia langsung bilang oke, langsung segera dilahirin aja nih. Tapi
mesti suntik pematangan paru dulu karena tuh saat itu aku Pematangan paru si janin. Iya. Oh, oke. Suntik pematangan paru janin. Pas lagi 35 mau ke 36 minggu. Yang kalau katanya sih bayi itu belum mateng ya. Iya. Belum mateng gitu. Makanya jadi aku harus dikasih bekal kayak gitu, suntik pematangan paru. Terus udah dijadwalin 2 hari setelah kontrol. Ya udah besokannya jadi aku istirahat dulu di rumah. Tapi pas setelah aku kontrol aku ngerasa kok gerakan babynya udah nggak kayak biasanya ya gitu. Biasanya tuh aku ajak main, pegang-pegang, terus dia tendang-tendang, iya kayak gitu. Terus ini kok enggak, responnya kadang ada, kadang enggak, makin malam makin kok enggak. Tapi aku tuh kayak positif aja, aku berdoa terus semoga ada mujizat lah apa kayak gitu. Pasti. Terus aku search lah di internet. Nah di internet tuh nemu ya maksudnya itu katanya wajar karena kandungan udah semakin besar, ruang babynya juga semakin sempit kayak gitu kan kayak oke, tenang deh ya udah. Terus besokannya emang jadwal untuk ke rumah sakit lagi untuk infus nutrisi dan suntik pematangan paru kayak gitu. Udah pas mau cek sebelumnya kan CTG lagi, habis pas CTG dicek 3 kali nggak ketemu denyut jantungnya. Terus suster-suster langsung pada panik gitu, panggil suster seniornya untuk cek lagi. Cek lagi mukanya langsung berubah. Terus kayak aku kayak deg-degan kayak kenapa nih apa nih gitu. Udah ngerasa kayak, aduh, sebagai ibu pasti yang udah ngerasa kayaknya ada sesuatu deh gitu. Masa sih nggak ada gitu. Dan kemarinannya aku sempat kayak merasakan gitu. Biasanya dia respon, ini kok enggak gitu kan. Terus kayak aduh kenapa nih. Terus suami aku tuh kebetulan lagi beli makan siang dia ke bawah gitu. Terus dia naik lagi ngelihat semua muka suster yang ada di situ tegang. Kayak dia juga bingung kayak nanya ke aku. Terus aku kayak nggak tahu nih gitu. Terus kayak dia ngeliat aku. Terus akhirnya suster senior nyamperin aku lagi bilang kayaknya nih harus cek ke USG ke dokter yang saat itu juga lagi bertugas. Ya udah aku datang lah tuh ke dokter buat USG, masuk ke dalam ruangannya. Dan pas lagi USG dokter tuh kayak bener-bener yang diem, bener-bener matanya sampai aku nggak tahu itu dia nggak, aku masih belum tahu kan ini kenapa gitu. Matanya kayak merah gitu, antara dia kecewa, sedih atau mau nangis nggak tahu juga. Aku kayak masih bingung ngeliatin dia, diem aja bener-bener ambil usap-usap kayak gitu USG. Terus dia bilang iya nih confirm udah nggak ada denyut jantung, udah nggak ada aliran darah gitu. Terus kayak aku langsung kayak lihat-lihat suami aku gitu kan kayak. Terus dokter itu sendiri juga jadinya kayak mau berkaca-kaca, tapi dia nggak bisa, dia nggak, mungkin dia tetap mau menjaga perasaan aku gitu ya. Terus dia balik ke mejanya dia catat, terus dia buka terakhir kesini kapan gitu-gitu, dia cek, dia lihat historinya, terus dia bilang ini penyebabnya karena UGR, iya ini baby meninggal karena penyebabnya UGR. Gitu. So aku kayak masih UGR apalagi tuh gitu sebelumnya. Soalnya gitu sebelumnya dokter yang feto maternal pertama itu bilang ini pertumbuhan janin terhambat. Gitu. Ternyata tuh UGR ya in Englishnya gitu loh. Makanya jadi kayak apalagi, terus aku nggak tahu istilah itu. Terus ya udah, terus si dokter itu bilang ya itu UGR, babynya nih pertumbuhan janinnya terhambat. Ya udah, terus dari situ aku langsung dibawa ke ruang bersalin lagi. Itu langsung hari itu juga? Iya, nggak di ruang bersalin tuh untuk diskusi aja. Jadi aku kayak dikasih ruangan dulu gitu. Oh karena tuh kalau setiap aku mau infus, aku biasanya buka kamar lagi. Karena itu harus nginep kan. Infus nutrisi itu kayak kira-kira 12 jaman lebih gitu. Ya? Karena dia kental cairannya. Jadi gak bisa yang cepet langsung masuk ke aliran darah. Kayak gitu. Terus aku ke ruang bersalin lagi. Di ruang bersalin aku diskusi sama suami. Gimana apa. Ya kita nangis lah tuh seada-adanya di situ. Terus kontak ke orang tua dan kerabat lainnya juga kabarin. Ya udah, terus kita pindah ke ruang kamar biasa. Kamar biasa semua pada kumpul. Ya udah kita diskusi nih kapan mau dilahirin. Oh sebelum pada datang ada dokter pengganti datang. Dokter yang harusnya menangani itu dokter feto maternal. Tapi dia tuh lagi cuti. Jadi dokter pengganti ini datang terus kasih tahu. Ini harus dilahirkan. Mau gimana prosesnya, normal atau di sesar. Kalau normal itu
resikonya kamu bisa beberapa hari dan harus diinduksi karena nggak ada dorongan dari bayi. Terus kayak oke, kalau sesar aku harus jeda hamil 1 tahun lagi baru boleh hamil. Ya udah, terus aku dikasih kesempatan buat diskusi, terus kan semua pada datang. Ya udah kita putusin aja, udah sesar aja. Sesar, terus ditindaklah besok paginya. Besok paginya. Terus sepanjang malam aku kayak nggak bisa tidur, bener-bener gelisah. Kayak udah ikhlas, tapi di satu sisi kenapa nih terjadi sama gue? Kenapa Tuhan ambil anak gue gitu? Kayak emang gue apa sih nih, salah apa? Kayak bener-bener yang kayak selalu nyalahin diri sendiri aja gitu deh. Sampai akhirnya pas dilahirin pun barulah ketahuan penyebabnya nih bayi meninggal kenapa. Karena tali pusatnya dia terpilin ngebentuk kabel telepon. Jadi menghambat asupan nutrisi dari ibu, oksigen dari Yudit ke si janin ini. Kayak gitu. Disitulah baru si dokter bilangin ini penyebabnya, dokter yang operasi aku itu. Terus ya udah, suster di situ kasih aku kesempatan untuk foto bareng sama si baby, untuk lihat, untuk cium. Nah tapi aku kayak masih ada nyesel sih, aku nggak sempet gendong bayi aku gitu ya udah. Tapi ya udahlah, yang penting aku udah lihat, aku udah cium gitu. Terus langsung dibawa keluar operasi, dimandiin, terus diketemu sama keluarga segala macam, terus dibawa ke rumah untuk ada misa pelepasan dan tutup peti gitu. Terus dikuburnya di atas makamnya opanya dia. Opanya dia itu ayahnya suami aku gitu. Gitu. Sedih banget pastinya ya dengar cerita dari Ica sama Yudit, yang apalagi Yudit udah besar usia kandungannya, udah bener-bener ekspektasi dari awal sampai usia 7 bulan itu fine-fine aja sebenarnya ya. Terus pada saat Ica sama Yudit proses menyalahkan diri sendiri, itu ada bantuan dari keluarga tuh seperti apa? Terus apakah Ica sama Yudit minta bantuan profesional, let's say psikolog kah, untuk istilahnya bisa merecovery Ica sama Yudit? Ica dulu mungkin. Kalau dari aku mungkin support system terbesar aku pada saat itu pastinya suami ya. Pastinya suami. Dan menurutku memang karena kita juga punya satu visi, ya udah kalau misalnya memang ini sudah terjadi ya terjadilah, kita hadapi saja. Kalau misalnya memang mau nangis ya nangis sepuas-puasnya. Memang ada waktunya kita harus ibaratnya grief ya, harus meratapi lah gitu. It's okay buat kita terus-terusan kayak pada periode tertentu untuk melepas semua emosi kita, berduka gitu. Jadi kayak beruntungnya juga memang kan ada jeda juga yang aku bisa nafas dulu untuk gak melakukan aktivitas kantor. Waktu itu juga dapat cuti 1,5 bulan untuk berlibur lah atau ngapain gitu. Jadi kayak untuk aku rehat dulu. Mungkin yang menjadi tantangan adalah kadang-kadang ketika kita menghadapi situasi seperti itu, respons dari luar, misalnya dari orang tua. Kadang kan suka ada yang ngapain nangis, udah jangan nangis, nanti juga dikasih lagi. Kayak menurutku itu adalah salah satu advice yang cukup kurang tepat ya. Karena kita jadi repress dengan perasaan kita sendiri, dan akhirnya mungkin itu akan takes waktu lebih lama untuk kita benar-benar let go dengan apa yang terjadi gitu. Jadi karena memang kita terus tahan, nggak ngeluarin emosi, itu yang justru berbahaya. Jadi kalau dari aku sendiri gimana untuk overcome dengan kesedihan itu, ya hadapin aja. Jadi nangis nggak apa-apa, memang itu wajar, manusiawi untuk kita merasa berduka gitu. Dan coba cari mungkin aktivitas yang bisa menghibur sambil menunggu memang kalau mau rencana langsung program lagi, atau memang mungkin merasa belum saatnya untuk mulai lagi dari awal, ya it's okay gitu. Jadi just enjoy the time aja gitu. Kalau Yudit gimana? Kalau aku sendiri sih pertama pasti sedih banget ya. Pasti. Nyesek kan, semua udah disiapin, udah gitu. Bener-bener kayak hamin 3 hari dari tanggal yang dokter kasih buat lahirin itu. Ternyata dia udah meninggal duluan, dipanggil Tuhan. Ya aku kayak di satu sisi ya ikhlas, tapi satu sisi masih bertanya-tanya. Tapi kayak ya ini dari Tuhan, ya kembali ke Tuhan. Ya gak bisa maksain juga. Terus tapi untungnya banget aku, keluarga aku, teman-teman aku semua support buat aku dan kasih energi positifnya.
buat aku. Yang jadi buat aku tuh bisa bangkit lagi. Walaupun di beberapa hari setelah lahiran tuh aku benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya kayak benar-benar dikit-dikit nyalahin, nangis segala macem. Terus sampai akhirnya kakak aku kayak bilang, lu mau nggak ke terapi? Gue ada nih maksudnya tempat terapi yang bisa bikin self healing segala macem. Oh ya udah deh, nyobalah ke situ. Ya. Di situ beberapa kali langsung abis itu udaranya enak banget, benar-benar plong. Kayak ya udah emang ini udah jalannya Tuhan, ya mau gimana lagi. Kita juga itu cuman anak dikasih titipan aja ya, mungkin Tuhan kasihnya untuk saat itu dikasih cuman belum bisa ketemu, baru hamil aja kayak gitu. Ya udah, terus dari situ aku mulai balik lagi ke kantor tuh aku sebulan kemudian abis lahiran. Karena menurut aku kayak ya udah deh, ngapain sih di rumah mulu, malah yang ada ntar aku jadinya sedih lagi. Jadinya berlarut-larut ya, ngerasa nyalain diri dan segala macam gitu. Maksudnya ini juga udah ikhlas kok, dan maksudnya dan kebetulan juga keponakan aku ada yang baru lahir. Jadi jedanya gak beda jauh. Jadi kayak barang-barang yang aku udah beli juga ada yang aku kasih untuk keponakan aku kayak gitu. Jadi dan keponakan aku tuh jadinya kayak kalau di Kristen jadi apa sih, mama baptis. Aku jadi mama baptisnya gitu. Kayak udah kayak anak sendiri juga aja sih ngelihatnya. Ya udah, terus pas sebulan kemudian aku masuk kantor, udah deh abis itu udah enak aja. Feelingnya segala macem. Gitu. Ica udah dikasih lagi ya? Udah. Itu nggak jeda lama ya setelah kehilangan itu ya? Enggak sih, sebetulnya memang kehamilan pertama yang keguguran itu kan di awal tahun. Nah ini memang di tahun yang sama aku udah. Tapi sampai saat ini dengan kondisi Ica yang punya lupus itu masih di terapi dengan mengkonsumsi obat-obat? Masih. Tapi memang waktu itu ketika saya hamil dan sampai menyusui itu sangat minimal. Jadi obatnya memang yang sudah dipastikan nggak membahayakan untuk anak gitu. Tapi ini sebenarnya juga satu miracle juga ya buat aku, karena kehamilan kedua syukurnya waktu itu berjalan sangat lancar dan memang waktu itu juga dengan si pengencer darah itu ternyata benar-benar it really works gitu untuk kondisi aku. Dan boleh dikatakan mungkin pada saat itu aku justru secara kesehatan kondisi lupus aku sendiri itu adalah kondisi terbaik di aku. Jadi mungkin si happiness itu juga yang bikin kekuatan sendiri gitu. Jadi memang selama periode aku hamil sampai aku menyusui 2 tahun itu kondisi terbaik dalam selama aku mengidap si lupus ini. Baru setelah itu kadang-kadang ada resesinya gitu, tapi memang pada saat itu aku it's just a miracle happened after yang kejadian duka itu sih. Pada saat kehamilan itu kondisinya Ica oke banget gitu ya, tapi si janin sendiri fine-fine aja juga ya? Fine-fine aja, tapi memang boleh dikatakan anakku itu nggak terlalu besar. Jadi memang ini challenge juga buat aku, kondisi aku, karena memang aku ada kekentalan darah. Jadi nutrisi itu kan susah masuk ke anak. Jadi mungkin Yudi tahu ya, dulu waktu aku hamil tuh kan aku naik banyak banget ya. Aku naik sampai 20 kilo. Tapi buat anakku sendiri dia cuman pas lahir dia cuman 2,7 kilo. Ya, jadi memang aku harus banyak, benar-benar mengkonsumsi makanan yang cukup banyak biar anakku tuh bisa dapat nutrisi yang banyak dibutuhkan ya, supaya perkembangannya bagus gitu. Oke. Terus kalau Yudit kan tadi dibilang jedanya harus 1 tahun ya setelah melahirkan kemarin gitu. Berarti belum ya sekarang ya? Belum sih. Tapi in between ini ada istilahnya Yudit program khusus gak untuk istilahnya mungkin membuat supaya badannya Yudit lebih oke gitu, supaya yang kemarin tidak kejadian lagi. Gimana? Ada ini gak yang dilakukan belum khusus? sih. Aku maksudnya tes terakhir ke dokter Obgyn itu pas akhirnya aku hate lagi, siklus normal, setelah kan sempet nifas
nifas ya. Nah aku tuh nggak lama aku nifas cuma 2 minggu. Oke. Abis itu nggak lama kemudian aku langsung siklus normal. Cuman sempet sakit di bagian perut. Oke. Nah itu aku cek ke dokter Obgyn, dokternya bilang oh nggak apa-apa kok ini udah normal, udah siklus normal katanya. Kayak wow cepet banget ya gitu kan. Karena mungkin aku juga kan nggak menyusui kan, aku dikasih obat untuk berhentinya ASI ya. Kayak gitu. Ya udah terus udah balik normal. Terus dokter bilang kalau mau. Nah dokter feto maternal aku ini bilang kalau setelah 3 bulan tuh udah boleh loh kalau mau nyoba gitu. Karena katanya tuh luka di dalam bekas operasi itu udah kering selama 3 bulan. Jadi gak ada bedanya antara 3 bulan atau gak 1 tahun. Cuma ya ujungnya kan balik-balik kesiapan mental ya. Betul. Kayak gitu maksudnya ya mental aku saat itu kayak masih kayaknya aku trauma deh. Kayaknya gak tahu deh mau hamil lagi gak ya gitu loh kayak. Sempat ngerasa sempet seperti kayak itu gitu. Ya. Kayak sempet kayak gak mau. Terus gimana suami? Pada saat tahu bahwa Yudit sempat trauma, sempat ragu-ragu untuk hamil lagi. Ya dia kayak tetap kasih support aja sih. Ya udah terserah kamu aja, maksudnya sesiapnya kamu aja, nggak yang push atau gimana gitu juga sih dia. Terus ya aku juga ke dokter lainnya lagi, ada yang kayak dokter akupuntur gitu untuk ngecek semuanya. Ya ternyata aku nggak kenapa-napa. Maksudnya aku nggak ada pengentalan darah atau ada apa sih yang tekanan darah tinggi. Pokoknya nggak ada kelainan lah istilahnya ya. Kayak gitu. Jadi murni pada saat itu ya karena faktor alam mungkin ya, faktor X tali pusatnya janin ternyata melilit seperti itu gitu ya. Soalnya tuh, nah kata dokter tuh beda case kalau melilit ke bayi dengan dia terpilin sendiri. Gitu. Kalau melilit ke bayi tuh kedeteksi di USG. Nah ini tuh aku susah banget kan aku udah ke beberapa dokter gitu nggak ketemu itu penyebabnya si tali pusatnya itu gitu. Malahan tadinya kan pas aku 35 minggu tuh bayi berat 1,7 tuh udah di bawah banget kan. 35 minggu. Terus pas aku lahir akhirnya ditimbang cuma 2 kilo. Padahal udah 36 minggu gitu ya emang tali pusatnya itu sumber. Jadi dari di 35 minggu itu ya sebenarnya. Iya. Mulai kelilit. Mulai kelilitnya. 35 minggu ya. Padahal sebenarnya udah besar ya. Kayaknya dari pas 7 bulan kayaknya. Oh dari 7 bulan. Kan dari 7 bulan udah mulai mundur 1 minggu usianya. Jadi udah lumayan lama. Emang pas dibuka, pas lahir pun dilihat pilinannya tuh udah ada yang bagian menuju ke pusarnya dia agak menghitam. Dan tuh katanya ini udah lama deh kayaknya gitu. Gitu. Yudit ada ini gak maksudnya sharing buat ibu-ibu yang mungkin saat ini sedang hamil, mengingat kejadian yang dulu sempat Yudit alami gitu, udah usia besar janinnya tapi dicek ternyata ada sesuatu gitu. Mungkin ibu-ibu yang sedang hamil sekarang harus lebih sering cek kondisinya ke dokter kah atau gimana? Kalau menurut aku sih yang penting jangan kecapean. Jangan kecapean ya Bu ya. Karena mungkin tanpa disadari aku ada unsur kecapeannya juga. Terus sama jangan langsung percaya aja sama artikel yang ada di internet. Ya itu. Karena tuh aku pas lagi mulai bayinya gak ada gerak kan aku bacanya di internet gitu. Aku bukannya langsung ke emergency gitu tapi aku bacanya di internet dan jadinya fatal. Kayak gitu. Terus sama satu lagi sih olahraga tuh penting banget. Cuman ya itu tetap jangan kecapean. Apalagi kalau mau normal. Tadi itu aku pengen banget sih bisa normal. Makanya aku ikutan kayak kelas yoga lah, kelas olahraga gitu biar buat lancarin. Kayak gitu. Yang penting jaga sama makan diri ya, maksudnya jaga pola makan segala macam semuanya harus dijaga gitu ya. Ingat kalau lagi hamil gitu ya. Dari Ica sendiri? Kalau dari aku sendiri sebenarnya lebih ke kita harus aware aja sih sama kondisi kita sendiri gimana. Karena gak semua orang punya kondisi fisik yang sama. Mungkin kita kadang ngelihat teman-teman kita, dia hamil, dia baik-baik aja tuh, dia kerja seperti biasa. Lalu dia habis itu jalan-jalan sampai malam, besoknya aktivitas lagi. Dan akhirnya traveling, luar negeri. Dan akhirnya lahir lancar-lancar aja. Which is kadang-kadang itu yang jadi denial buat diri kita sendiri kalau kita tuh sebenarnya ada beberapa kasus yang memiliki kondisi khusus. Jadi kalau untuk orang-orang mungkin teman-teman di sini yang juga punya problem yang sama, punya kondisi khusus entah itu pengentalan darah atau apapun itu ya selalu aware aja kalau kita mungkin nggak sama dengan ibu-ibu hamil lainnya. Jadi memang kita harus lebih kritis lagi dengan apa yang terjadi sama
kehamilan Diri diri kita, kita. Jadi memang ya itulah perhatian khusus dan juga lebih ke cek lebih teratur gitu. Mungkin awareness sama acceptance ya. Iya. Ya. Kalau kita lagi hamil, jangan sampai kita pengennya kayak ibu-ibu hamil lainnya, tapi ternyata ada kondisi lain pada diri kita ya. Ya, seru banget kita ngobrol-ngobrol. Saya juga jadi dapat banyak banget pengetahuan tambahan. Mudah-mudahan sharingnya Icha sama Yudit bisa membantu ibu-ibu hamil di luar sana yang sedang dengerin podcast kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you banget Icha sama Yudit udah sharing. Maaf ya jadi ngebuka lagi luka lama maksudnya. Tapi mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik lagi ya. Amin. Nah itu dia tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Icha dan Yudit. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Mudah-mudahan juga hasil dari percakapan kita bisa dijadikan bahan untuk ibu-ibu hamil di luar sana lebih hati-hati lagi dengan kehamilannya. Thank you for tuning to our podcast. Saya Anu Patricia. Sampai ketemu lagi di episode yang lainnya. Bye-bye. Bye. Download aplikasi Parent Story sekarang.